masih bareng Wahyu di talkshow bersama KPP Pratam Situbondo dan juga KP2KP Bondowoso. Dan tadi udah perkenalan, sekarang langsung ke materi dengan Mas Didik dulu ya. Mas Rahmat. Oke, monggo yang mana? Senior saja dulu sebagai pembuka. Iya, takut kualat ya Mas. Takut kualat, kakak kelas soalnya. Monggo Mas Rahmat. Selamat pagi para pendengar kalian. Sebenarnya peran pajak bagi APBN kita ini sangat besar sekali ya. Jadi mungkin para pendengar belum memahami semuanya bahwa sebenarnya pajak yang kita masukkan ke kas negara ini pada tahun 2014 besar hampir 1.000 triliun gitu ya. Kemudian pada tahun 2015 kita ditargetkan untuk memasukkan kurang lebih 1.300 triliun. Jadi ada kenaikan yang cukup fantastis, hampir 40% sebenarnya gitu ya. Jadi maka dari itu makanya bisa dipastikan bahwa peran pajak ini sangat-sangat penting dalam menopang kehidupan APBN khususnya, dan tentunya akan berperan dalam pembangunan negara kita tercinta gitu ya. Jadi Pak Wahyu ya. Gitu ya. Oke. Begitu besarnya peran pajak yang kita bayarkan Kauromatika ya. Dan barangkali nanti akan lebih dikupas lagi sama Mas Didik, Mas Rahmat. Sebenarnya untuk apa aja sih pajak yang kita bayar? Karena selama ini kita taunya kalau udah waktunya bayar pajak, aduh pada ngomel-ngomel semua ya. Emangnya untuk apa ini gitu ya? Nanti bisa dibahas. Dan Mas Didik mungkin juga akan menyampaikan. Iya, saya mau menyambung dari senior saya, dari Pak Rahmat. Kebetulan ini satu kuliah dulu, Pak. Oh, berarti tahu ya kekurangan masing-masing, tahu ini. Kelebihannya, Mbak. Kan saya nggak tahu. Oke, saya sambung bahwa tema pada hari ini adalah tata cara penyampaian SPT tahunan secara e-filing. Jadi begini Mbak Wahyu serta para pendengar sekalian, bulan ini sudah masuk bulan Februari akhir. Januari, Februari, Maret, April itu terkenal dengan istilah bulan pajak, Pak. Jadi kita nanti di sini mengingatkan bagi yang sudah ber-NPWP itu kan ada dua, ada yang PPH pribadi, ada yang PPH badan. Seperti tadi di iklannya tadi di awal Pak Nur ya, bahwa batas waktu untuk SPT PPH orang pribadi adalah 31 Maret. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi, Mbak. Ya. Tetapi untuk yang PPH badan, artinya apa? Yang untuk CP, PT, yayasan, koperasi itu masih ada tenggang waktu sampai 30 April besok. Ya. Oke. Kembali yang ditanyakan Mbak Wahyu, sebetulnya apa sih manfaat pajak? Sebetulnya kalau manfaat pajak itu sebetulnya banyak sekali, Mbak. Banyak sekali, panjang ini. Jadi perlu kita bedakan yang pertama, Mbak, antara pajak itu ada dua, pajak pusat sama pajak daerah, atau yang kenal dengan PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau pajak pusat seperti apa, Mbak? Misalnya seperti PPH. PPH 21 itu misalnya gaji teman-teman guru, gaji teman-teman Polri, TNI, PNS, itu dipotong namanya PPH, pajak penghasilan. Kemudian ada yang namanya PPN. Mbak pernah ke mall, misalkan ke Jember, ke Matahari, ke restoran mungkin lagi. Ke restoran beda lagi nanti, saya bahas lagi. Kalau untuk PPN, misalkan dengan beli baju di Matahari, beli sepatu, harganya misalkan 200.000, itu sudah termasuk pajak atau bisa belum dikenakan pajak plus PPN 10%. Kan dikasih ada harganya berapa, dasar pajak plus PPN 10%. Itu namanya PPN. PPH, PPN adalah pajak pusat. Sedangkan pajak daerah apa? Restoran tadi, Mbak, misalnya. Setiap mangkok yang Anda makan, istilahnya gitu Pak Nur ya. Itu termasuk pajak restorannya 10%. Misalkan pajak motor, kita bayar PKB, pajak kendaraan bermotor. Misalkan lagi pajak tanah, air, itu ada air tanah itu sekarang. Itu masuk pajak daerah. Sedangkan untuk kegunaan pajak itu banyak, tapi tidak bisa langsung dirasakan, Mbak. Makanya ada perbedaan, apa beda pajak dengan retribusi. Kalau retribusi itu bisa kita rasakan secara langsung. Misalkan kita parkir, misalkan kita nyewa tempat apa itu namanya retribusi, itu bisa saat itu juga. Tapi pajak
bisa dihitung jangka panjang Pak. Baik sadar apa enggak misalkan jalan, meskipun masih ada yang bolong, itu nanti tugasnya PU itu. Bukan masih ada yang bolong, banyak. Oke. Mungkin dengar dari teman-teman PU, oh masih ada banyak Mbak Wahyu yang menunjukkan. Oh, iya. Dasarnya dari mana? Nanti dari APBN dan APBD. Terus terang aja untuk daerah Bondowoso ini Mbak, itu kan ada namanya yang PAD. PAD itu pendapatan asli daerah. Misalkan dari industri, dari tambang, itu nanti untuk membiayai. Tapi kalau di sini kita lihat kayaknya kan hampir nggak ada ya untuk industri itu. Terbatas lah. Betul. Ya. Jadi kira-kira lebih dari 90% lebih Pak Nur untuk pendanaan daerah ini pasti dari alokasi pajak pusat. Makanya di awal tadi diwanti-wanti sama Pak Nur bahwa kewajiban pembayaran pelaporan pajak itu sangat amat penting bagi kelangsungan negeri Indonesia tercinta ini Pak Wahyu. Nah, itulah kalau romantika. Itu baru sedikit ya penyampaian yang disampaikan Mas Didi bahwa begitu pentingnya pajak yang kita bayarkan. Mungkin bagi perorangan nilainya kecil ya. Tidak terlalu gede, tapi kalau dikumpulin triliunan seperti itu. Nah, tapi kebanyakan orang ya, Mas Ahmad sama Mas Didi, kebanyakan orang itu agak apa ya, minor lah ya untuk membayar pajak, karena seperti yang kita tahu bahwa banyak kasus-kasus ya yang mencuat ya, kasus nasional. Nah, akhirnya orang jadi apa ya, punya pikiran, aku bayar pajak susah-susah tepat waktu. Nah, digunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk rajin membayar pajak ini? Monggo Bapak Kepala KPKP ini. Langsung 7 poin saya. Karena banyak pertanyaan dari masyarakat. Iya. Kita sebenarnya nggak menyalahkan ya. Jadi persepsi masyarakat mungkin seperti itu ya. Jadi kadang-kadang masyarakat ini kan melihat hanya bungkusnya aja gitu ya. Jadi secara persis apa kejadiannya kadang-kadang mereka nggak tahu. Jadi kita juga sebenarnya bisa memaklumi lah gitu ya. Tetapi sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di tempat kami lah, di masjid kami itu memang oknum-oknum yang memanfaatkan apa ya kelebihan mereka lah gitu ya, dengan jabatan dan sebagainya. Mereka bermain sebenarnya kadang-kadang terjadi di luar bagian pajak. Memang itu membebani bagi kita semua ya, tadi dia. Tapi kita tetap semangat untuk untuk berbenah terus-menerus, karena kita mulai tahun berapa ya, di 2009 ya, kita sudah berbenah begitu luar biasa gitu ya. Bahkan yang terakhir penilaian pada kinerja kita beberapa instansi itu mendapat nilai ranking 1 sampai 10 ya gitu ya, beberapa masuk 5 besar. Jadi pelayanan kita dan kinerja kita sebenarnya secara nasional sudah diakui bahwa kita sudah sangat bagus gitu ya. Cuman mungkin perlu komunikasi Mas Didi ya, perlu komunikasi yang perlu diketahui masyarakat harusnya seperti itu ya. Saya mau menambahkan Mbak Wahyu. Iya, monggo. Semakin tahun kita semakin berbenah. Misal saja yang kita bahas pada tema hari ini Mbak Wahyu, e-filing. E-filing itu artinya kita ingin meningkatkan pelayanan kita kepada wajib pajak. Kita bahas dulu misalkan e-filing itu adalah suatu cara penyampaian hasil tahunan secara elektronik, Mbak. Jadi kalau selama ini kita tahu e-banking, e-SMS, itu kan memudahkan nasabah perbankan. Online ya. Direktorat Jenderal Pajak nggak mau kalah Pak Nur ya. Kita terbitkan dengan e-filing. Seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut ini. Enak Mbak Wahyu. Oke, iya. Nah, kalau sudah berbicara tentang e-filing tadi, orang-orang sudah pada ini ya, Mas Didi mulai merespon gitu. Ya, wah, kayak apa lagi nih e-filing gitu ya. Pengen tahu saya gitu ya. Oke deh. Nanti kita bahas kembali Mas Didi. Pertanyaannya, kalau nggak lapor SPT, nanti ada dendanya nggak Pak? Kalau seandainya saya rumahnya di Bondowoso, tapi saya kerjain di Surabaya, lapornya SPT-nya gimana ya Pak? Dari Hana Juhadami, monggo. Dari namanya kayaknya Mbak ya, saya panggilnya ya. Iya, Mbak Hana, Mbak Hana. Sama Mbak Hana. Ini kayaknya
pertanyaan terakhir juga ini ya. Iya benar. Sudah jam 10 ini waktunya kita sudah hampir habis. Pertanyaan bagus dan kayaknya pertanyaan penutup juga. Artinya dari tadi kita terangkan bahwa setiap warga negara yang di atas BPKP wajib ber-NPWP. Setelah ber-NPWP terdaftar itu wajib menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajak yang terutang. Habis itu melaporkan SPT tahunannya. Kemudian ditanya Mbak Hana, ada sanksinya enggak Mas Didi? Tentu. Dari tadi saya ngomong dari awal sampai akhir kan demi prinsip keadilan Mbak. Masa yang lapor jauh-jauh tidak ada reportnya, sedangkan yang nggak lapor enak-enakan. Ada apa-apanya. Pasti ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang KUP Mbak, Ketentuan Umum Perpajakan. Di pasal 7 tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang tidak lapor atau lapor tetapi melebihi jangka waktu yang ditentukan, itu ada sanksi administrasinya Mbak. Yaitu untuk orang pribadi seperti kita ini, kalau lapor di atas tanggal 31 Maret atau belas tidak lapor, itu sanksinya Rp100.000. Kecil Mbak. Oh besar itu? Oh gitu. 1.000. Bisa untuk apa Mbak ya? Beli apa ya? Rujak ya? Dapat ember gitu. Jadi tidak titik di 100.000 itu aja Mbak, tetapi ada sanksinya berupa bunga 2% per bulan dari kekurangan pajak yang harus dibayar. Jadi misalkan buka usaha toko apa ada kurang bayar 1 juta nggak dibayar belas, nanti kita hitung 2% kali 1 jutanya kali berapa bulan, lumayan nanti dendanya, bahkan bisa melebihi dari pokok pajaknya sendiri. Kemudian di samping orang pribadi itu ada namanya wajib pajak badan hukum, misalkan yayasan, CV, PT, koperasi, itu wajib menyampaikan maksimal 30 April 2015 ini. Sanksinya kali ini lumayan Mbak, Rp1 juta. Plus nanti ada bunga 2% per bulan. Jadi untuk wajib pajak badan, misalkan yang tahun 2014 itu belum ada usahanya, tetapi sudah terdaftar NPWP-nya, itu bukan berarti nggak laporan SPT tahunan Pak. Tetap, tapi di sini ada keterangan bermaterai ya Pak Nur ya. Daripada nanti 1 juta kan rugi kan, seperti itu. Ini dibawa ke matahari ya. Itu musim matahari ini. Itu pertanyaan yang pertama saya jawab. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa dilaporkan di Surabaya ataupun harus datang langsung? Oh tidak harus datang langsung Mbak Ayu. Besar nih nanti kepotong. Kerja kan lumayan kan potongan di absennya itu. Jadi bisa dikirim lewat pos. Bisa. Yang kedua bisa dikirim ke lewat kantor pajak Surabaya. Bisa. Kalau di Surabaya itu ada namanya Dropbox Mbak Bayu. Dropbox itu semacam pojok pajak yang kita tempatkan di tempat-tempat strategis Pak Nur ya. Misalkan di sana ada mall-mall, ada Tunjungan Plaza, ada Wonokromo di atas. Keliling lah ya. Itu ada. Monggo Mbak Hananya memilih. Kalau suka jalan-jalan ke mall, kemungkinan sampai malam Pak ya? Enggak sampai ya? Jaganya ke malam, sampai malam. Kebetulan beliau pernah tugas di Surabaya, pernah jaga Dropbox juga kayaknya. Jadi kalau ada pojok pajak, jenengan bisa masukkan ke situ. Nanti dari tugasnya dikirim ke KPP Situbondo sebagai KPP terdaftarnya Sapiak. Seperti itu Mbak. Lebih mudah Mbak Hana ya. Sangat jadi mudah, ya. Kalau Mbak Hana lagi ada di Surabaya, nggak usah jauh ke Bondowoso ya, diisi sana, dimasukkan ke Dropbox-nya sana, udah selesai. Jadi ya, oke. Itu tadi kaum romantika bincang-bincang kita bersama teman-teman dari kantor pajak. Dan kalau ada yang bertanya, nggak sempat bertanya atau nggak sempat telepon, tapi ada pertanyaan, datang langsung ke kantor pajak di Jalan Santawi. Di situ gedungnya baru, Kaum Romantika ya, pasti barang-barangnya baru semua ya. Oke deh, monggo untuk penutup dari Mas Rahmat atau Mas Didi ini. Dari Bapak Kepala KPP Ya, saja. monggo. Himbauan ini. Iya, monggo. Terima kasih para pemirsa Romantika semuanya. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa batas waktu penyampaian SPT tahunan untuk orang pribadi adalah tanggal 31